Mana bisa ada Allah SWT di abad Ya, 7? Tuhan itu bukan baru lahir kemarin sore itu tiba-tiba tara gua Tuhan, nggak gitu bang. Tuhan itu sudah ada sebelum manusia ada. Jadi mau Nabi Muhammad ada, nggak ada Nabi Muhammad, Tuhan ya tetap ada bang. Gimana ini ceritanya? Masa Tuhan baru Jadi muncul ketika diperkenalkan? menurut Uniripa, Sebentar dulu bang, saya Allah tuh paling nggak SWT bisa. itu Bang, saya kan belum selesai. Kalau saya sudah berhenti, baru abang bertanya lagi. Abang kan bertanya, masa saya jadi bunda gembala ditanya tapi nggak boleh menjawab, bang? jadi jangan cuma bohong, kita harus ada sejarahnya, buktinya gitu. Loh, emang Tuhan masuk sejarah? Ih, dari mana kan kamu? Lah, siapa sejarawan yang menuliskan Tuhan melayang-layang di atas air? Coba Dari tunjukkan Nabi lah. dulu. Nabi bukan sejarawan. Tunjukkan, Nabi itu dapat wahyu. Gimana sih? tunjukkan adanya Tuhan Uniripa. Apa Coba. sih tunjukkan? Tunjukkan maksudnya gimana? Kalau itu ada gitu. Tunjuk bang. Tuhan Cuma kami adalah Tuhan yang omong-omong itu transenden. Uniripa. Ah, Bisa aja kamu ngomong aja ngaku-ngaku. Ya, sama Tuhan. kayak Yesus ngaku-ngaku, tahu-tahu bohong. Katanya hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu-tahu dia mati hari itu. Bohong banget. Kamu nggak ngerti Alkitab. Hah? Nggak ngerti Kamu aku. nggak ngerti Alkitab. Ya udah jangan nanya saya lah kalau gitu. Ya itu Tuhan Ya, yang Tuhan. dari awal. Apa sih Alkitab yang tahu Alkitab itu kami. Alkitab dari kata-kata apa itu istilah untuk wahyu Allah. Sejak kapan Bible jadi Alkitab? Ngambil-ngambil istilah Arab menerjemahkan sendiri, nggak tahu, malu nih orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Campuran pemahaman, makanya terjadi konsili. Jadi konsili itu upaya untuk membuat sebuah statement yang dianggap benar atau doktrin. Tahun 325, penggagasnya adalah Konstantin yang menjadi kaisar pada waktu itu, di mana kemenangannya ketika menyerang Italia membawa-bawa Tuhan. Dia mengklaim bahwa dia melihat tanda salib di atas langit, lalu dia memenangkan peperangan. Maka ketika digagas Konsili Nikea tahun 325, dirumuskan salah satu rumusan tentang Yesus. Maka muncullah istilah
doktrin homoousios. Apa yang dimaksud dengan doktrin homoousios? Di mana Yesus itu dianggap setara dengan Bapa. Siapakah Bapa? Sang sumber. Siapakah Yesus? Sang anak. Maka orang-orang Kristen berdasarkan hasil konsili 325 diawali dengan pemikiran tertullianus unus substansi tres persona, maka meyakini bahwa Yesus dan Bapa setara. Dan itu bukan perumusan tentang Roh Kudus, karena dalam Keyahudian tidak ada satupun manusia yang menyembah Roh Kudus. Bahkan tidak ada istilah Roh Kudus sebagai Tuhan. Ruach HaKodes tidak dikenal sebagai Tuhan. Nah, lanjut kemudian di abad kelima baru dirumuskan finally tentang dogma atau doktrin Trinitas ini. Kenapa? Karena pada waktu itu tentu belum memasukkan Roh Kudus tahun 325, di abad kelima baru ada Tritunggal Trinitas seperti yang diimani oleh orang Kristen saat sekarang ini. Nah, apakah mereka salah? Menurut mereka, mereka tidak salah. Tapi secara akademis, rasio, logika dan akal sempurna manusia ini salah. Karena 3 tidak mungkin 1, 1 tidak mungkin 3. Dan secara terminologi esensi ketuhanan, Tuhan itu adalah yang tak terkonsep. Karena kalau Tuhan terkonsep, maka ini Tuhan pagan. Kenapa? Karena Tuhan adalah entitas yang transenden, entitas yang tidak terjangkau oleh mata dan sudut pandang manusia. Kenapa ada orang tahu tentang Tuhan? Karena mempercayai adanya manusia yang diutus oleh Tuhan menceritakan tentang Tuhan, bukan karena dia bertemu Tuhan, tapi karena dia didatangi oleh makhluk Tuhan yang lain yang juga pesuruh yang bernama malaikat. Ini terjadi dalam konsep Keyahudian, di mana nabi-nabinya didatangi malaikat lalu kemudian disampaikan firman Tuhan. Nah, metode-metode dari Keyahudian tentang bagaimana para al-anbiya, para nabi orang pilihan Tuhan ini bertemu Tuhan sudah banyak ceritanya, kita dengarkan. Di antaranya adalah dengan diutusnya para malaikat. Itu juga yang diimani oleh agama Islam. Tapi beda dengan Yahudi dan Islam yang Tuhan mengutus malaikat untuk mengajari manusia, tapi di Kristen Tuhan mengutus Tuhan untuk mengajari manusia. Apakah make sense menurut mereka? Iya. Tapi ini tidak make sense secara esensi istilah ketuhanan. Karena yang namanya Tuhan itu kekuatannya absolut, kekuasaannya absolut. Tidak mungkin Tuhan mengutus Tuhan. Karena konsekuensinya, kalau ada Tuhan mengutus Tuhan lain, dia tidak sendiri sebagai Tuhan. Artinya ada Tuhan lain. Apalagi Tuhan yang diutus. Tuhan yang diutus tidak layak dikatakan Tuhan yang absolut memiliki kekuasaan. Karena dia diatur oleh Tuhan lain. Maka secara esensi, Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan memperanakan Tuhan, atau Tuhan memerintahkan Tuhan, apalagi Tuhan berdoa kepada Tuhannya. Ini sangat bertentangan dengan esensi ketuhanan secara hakikat. Karena hakikat Tuhan itu absolut dan mutlak memiliki kekuasaan, tidak diutus dan hanya mengutus. Bukan hanya mengutus, dan memiliki sifat mengutus. Kenapa? Karena dia memiliki kekuasaan. Kalau dia diutus, maka dia bukanlah Tuhan. Naim Segara, saya diizinkan sama hostnya untuk memberikan edukasi. Kalau Anda keberatan, Anda punya pilihan tetap bersama kami atau mungkin sendirian, ya. Jadi kami adalah umat independen, umat yang menjunjung tinggi kemerdekaan. Tidak diizinkan di Islam itu pikiran kami dan komal kami dijajah oleh orang Kristen. Kalau senang di sini silakan bertahan. Kalau tidak senang di sini silakan terjun payung. Kan begitu. Lagi-lagi saya memberikan parameter. Buat kalian siapapun yang mengaku beragama, tidak diizinkan menjelaskan agama kalian di hadapan saya kecuali kalian kredibel. Apa ciri-ciri kredibel? Saya turunkan levelnya. Bukan karena kalian pernah kuliah, tapi yang pertama kalian bisa open camp. Yang kedua, dan kalian bisa menunjukkan literatur yang kalian baca. Dalam kuburan, selamat ulang tahun buat tulang busuk dalam kubur. Nah, itu contoh penyembah Tuhan Mokongo, ya. Ya, wajar begitu. Nah, kalau kalian itu awam, tidak mengerti apapun tentang agama, hak yang saya sebagai narasumber berikan, kecuali kalian diskusi sama host, adalah bertanya saja. Tanya tentang pemahaman saya, tentang agama saya, atau tentang agama kalian. Karena saya pastikan saya lebih paham tentang agama kalian dibandingkan kalian. Itu kepastian, itu hakikat. Ya, aksiomanya begitu. Silakan host ambil alih, atau Kak Ros silakan ambil alih, izinkan mereka bertanya saja. Ya, silakan.
Pak Rosi lanjut dulu, Mbak Rosi, saya lagi makan sebentar, izin. Ya. Silakan Pak Naim mau bertanya. Ini ada Pak Ustadz Nasution. Pak Ustadz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Silakan Bang Naim. Tahu pun Naim ini Syiah Uni kayaknya dulu ngaku Syiah. Kan agama produk samawi itu Yahudi, Kristen dan Islam ya. Itu kok dari sumber yang sama dan sama-sama mengenal Nabi, firman Tuhannya kok bisa beda-beda. Itu firman Saya Tuhan. sudah katakan tadi. Firman Tuhan semua. Saya itu. sudah katakan tadi, Kak Ros. Ya Uni. Kak Ros, suara saya kedengaran nggak, Kak Ros? Iya. Kak Ros, saya tidak izinkan orang awam untuk membuat pernyataan ya. Oh iya. Jadi gimana? Turun ke Tanya aja. Tanya itu apakah, bagaimana, kapan, di mana. Nah, gitu lah, tanya. Tidak, mereka hanya bertanya aja. Bertanya aja mereka. Pak Naim nanya aja, Pak Naim. Bertanya aja, suruh mereka bertanya aja. ribut sendiri dia. Susah nanya aja susah. Ya silakan Kristen yang lain kalau mau bertanya silakan kirim permintaan multi. Mana Ini Kristen Naim penghujat? spontan Mana aja. penghujat kesini? Kalau di Ustaz Nasution, tenang aja lah. kalau sebutan Tuhannya selain Allah itu apa salah semua nih? Oke, pertanyaannya mungkin saya ulangi ya, dan di mute dulu Pak karena ada suara-suara kajian di sana, biar tidak noise. Apakah penyebutan Tuhan selain Allah salah semua? Nah, sebagai umat Islam, saya tidak boleh menyebutkan nama Tuhan selain yang diajarkan kepada saya. Saya boleh memanggil Tuhan saya Ar-Rahman, karena memang secara esensi dia Ar-Rahman. Saya boleh menyebut dia Ar-Rahim, secara esensi dia Rahim. Saya boleh memanggil dia Al-Malik, bahkan diizinkan kok. Allah berkata bahwa kita boleh menyebutkan nama Tuhan yang memang ada, diajarkan oleh Tuhan itu sendiri. Saya tidak mungkin menyebut Tuhan saya dengan nama Cahyono, karena itu tidak esensi. Ya, karena sedangkan anak saya saja, kalau misalkannya anak saya perempuan terus dipanggil laki-laki, itu kan fitnah jadinya. Makanya tidak mungkin mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia. Jadi kalau ada yang memanggil Tuhan dengan panggilan-panggilan yang tidak hormat, maka tentu itu merusak kemuliaan Tuhan atau menghinakan Tuhan. Jadi bukan salah Pak, tapi tidak tepat alias dusta. Contoh, ada yang memanggil nama Tuhannya dengan panggilan Immanuel. Pertanyaannya, yang mengajarkan bahwa Tuhan dipanggil Immanuel itu siapa? Kan begitu. Ada yang mengatakan panggil nama Tuhan dengan nama Yesus misalnya. Yang ngajarin siapa? Kalau nggak ada ngajarin berarti itu bikin-bikin sendiri. Kurang ajar namanya itu. Kecuali ada tulis panggilan nama Tuhan kalian dengan panggilan Yesus. Nah ini nggak ada yang ngajarin. Kok kurang ajar banget? Janganlah kurang ajar gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang panggil Allah. Allah apa itu Allah? Allah makan. Padahal kalau Allah itu udah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Masa iya Tuhan dikatain sumpah serapah? Kalau orang Kristen kan memang mereka menyumpahi Tuhannya tiap hari. Loh, Yesus saja terkutuk kok. Faktanya kan begitu. Kapan Yesus berhenti terkutuk? Kita nggak pernah tahu karena nggak pernah dituliskan. Kalau Yesus yang tadinya terkutuk telah berhenti terkutuk, kita nggak pernah tahu. Menarik. Apakah sampai detik ini dia masih terkutuk? Kita belum tahu. Ya, jadi sampai detik ini kita belum tahu apakah telah berhenti Yesus dari keterkutukannya ya, begitu. Kepikiran juga itu ya. Lanjutkan, Chan. Iya juga ya. Kapan berhenti terkutuk ya? Bener juga. Iya. Ustaz Nasution, assalamualaikum Ustaz Nasution. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Islam itu ada aja langsung timbul karena nggak sesuai dengan konsep akal, nggak sesuai dengan fitrah. Akhirnya sangat ada saja alat untuk membantahnya. Subhanallah ala fitratil Islam. Maha suci Allah SWT. Allah. Lanjut. Luar biasa.
Ya, teman-teman Kita sekalian. masih menunggu Ya. serigala Silakan, berbulu Uni. domba ya Kang Chan ya. Saya spesial buat ular beludak, serigala berbulu domba, anak-anak domba ya. 100% manusia dan 100% hewan ternak. Silakan naik ke atas, kita berbagi. Loh, 100% Tuhan dan 1% manusia aja ada, masa nggak ada 1% manusia dan 1% hewan? Ada. Maksud saya, Kang Chan. kalau hewan ternak itu kan terkendali. Maksudnya kenapa nggak hewan liar gitu? Oh, ini ular beludak. Jadi ada manusia berpackaging manusia tapi sifatnya itu hakikatnya ular beludak. Lidahnya nyamber aja kemana-mana gitu. Kita ngomong apa kemana lidahnya bercabang gitu lidahnya. Gitu. Teman-teman sekalian, ini ada Uni Rifa. Beliau itu penuh full experience. Ada Ustadz Nasution, full ilmu. Jadi teman-teman ajak para pemimpin-pemimpin Kristen kalian yang kalian sohor, yang kalian anggap luar lain lah, bawa ke sini. Bawa ke sini. Mereka bilang mereka dipersilakan bertanya gitu, bertanya. Silakan Pak Toto, Muslim atau Kristen? Ini duet maut ini luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Toto, ada yang mau disampaikan Pak Toto? Selamat sore Bapak host Kang Chan yang lucu dan tegas sedunia. Lucu nomor 1. Lucu juga. Masya Allah. Saya mau Selamat sore. Kang Chan, saya mau tanya dikit aja boleh ya? Boleh silakan. Sebentar dulu Pak Toto, saya sapa dulu. Pak Nordin Muslim atau Kristen? Pak Nordin, Muslim atau Kristen? Silakan Pak Toto, silakan. Enggak, tapi tolong jangan diketawain dan Uniripa barokallah, semoga sehat panjang umur. Saya khususon ini mau tanya ke Uniripa, tapi tolong harus dijawab Uni ya, janji ya. Insya Allah Pak. Iya, Uni itu kenapa? Ayo janji udah jadi jawab loh. Uniripa itu kenapa sih sekali kadang-kadang tegas, tapi kok kelihatan manis, cantik gitu? Wah, ini ada benang maunya ini. Kang Modus Chan, ini. stikernya diturunin Kang Chan. Iya, gimana stikernya? Gini ya? Turunin, Udah janji loh, turunin. Uni jawab loh. Itu perasaan anak Bapak aja mungkin Pak. Ini saingan Saifuddin kayaknya. Oh gitu. Tolong dong Uni, jangan merendah gitu. Ya intinya gitu aja lah. Pokoknya semoga barokah terus Amin. terus berjuang memerangi kesyoliman. Amin ya rabbal alamin. Pak Toto, maaf Pak Katakan Toto, benar itu usia benar, sekarang salah sudah itu di atas salah, 40 ya? Pak Toto usia sudah di atas Apa tuh? 40 ya? Di atas 40. Ya, saya sudah 60. Gimana mudanya coba? Maksudnya Gak tuanya aja jauh-jauh kembali Kang Chan. Tuanya kemana? Ya Allah Kang Chan, saya tadi Kang Chan, saya tadi gitu tuh bukan tujuan merayu Iya. Uni Oh, Pak. begitu, Enggak, iya. bukan Sip. ya Allah. Nggak ada yang bicara Masa begitu kok Pak enggak? Toto, Masya Allah. Enggak, bukan. Cuman ya sedikit membuat supaya suasana Komal itu supaya agak hidup itu aja Kang Chan. Masya Allah, luar biasa betul Pak Toto. Keren, luar biasa. Ya Kang Chan ya, barokah, sehat, panjang umur semuanya. Apologet Islam. Terus berjuang. Karena Uniripa bukan dalam masa iddah memberikan sindiran seperti tadi. Ya. Itu Iya, harus iya, masa iya. iddah. Ini walaupun gak tertulis tapi tersirat loh Pak Ustadz. Jadi Nggak apa-apa, namanya juga usaha, nggak apa-apa. just gitu aja ya. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan ke Kang Chan, Iya, Pak Toto. apa itu mereka itu mungkin karena ajarannya Bang, jadi tolong pakai syarat lah. Mereka kalau naik itu jangan hanya kepalanya aja, otaknya itu jangan disimpan di lemari, suruh bawa sekalian. Terus kemudian ajaran mereka itu memangnya ajaran SILID Kang Chan. SILID. Apa itu? Ya, silit tapi D lo, bukan kotor, bukan lo ya.
bukan SILID, artinya pinter. Mereka tuh rata-rata pinter, tapi pinternya pinter silit, artinya silat lidah, Kang Jan. Oh, silat lidah. Iya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bisa melihat ya, contoh ada buku tuh bagus, 17 Savior, 17 orang yang menjadi penyelamat, crucified, disalib, before Jesus, sebelum Yesus. Jadi ajaran yang begitu itu sebetulnya bukan ajaran baru, ajaran lama. Ada mitra datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, disalib, punya murid 12 pula, sama persis. Jadi perawan sama. Ajarannya ajaran apa yang tidak kreatif gitu, copy paste. Jadi copy paste itu aja, itu ajaran Kristen. Dulu Ustaz Nasution, Gitu dulu ya? kita itu, dulu dia betul ada bukunya. Dulu Pak Toto Iya, Ustaz iya. Nasution, kita sebelum berdiskusi itu kita nyangka Kristen ini ajaran Nabi Isa gitu, ajaran Yesus Nabi Isa yang mungkin disesat-sesatkan lah gitu kan. Minimum begitulah dulu Enggak. kita itu. Enggak Saya dulu. yakin kok, Enggak dulu. Kang Jan. Nah, ternyata setelah baca Bible jauh dari Nabi Isa, jauh dari Yesus. Kristen itu tidak ada urusan dengan Yesus berdasarkan Bible ya. Berdasarkan Bible. Iya, Kalau kita iya, buka iya. buka Kisah Para Rasul pasal 11 itu nggak ada urusan dengan Yesus. Amanat agung Yesus itu, jangan kamu menyimpang kepada bangsa yang lain. Itu amanat agung Yesus. Matius pasal 10. Yesus katakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu amanat agung Yesus. Kisah Para Rasul pasal 11 itu pengkhianatan terhadap amanat agung Yesus yang datang menyebarkan ke Yunani. Disitulah mula-mula disebut Kristen. Kita tahu. Mereka malu-malu kucing, Kang Jan. Sebenarnya mereka itu pengikutnya Saul, Bang Saul. Bukan pengikutnya Iya. Yesus, pengikutnya Saul. Saya nggak bisa membayangkan loh, Kang Jan. Kalau seandainya si Kita Yesus ini. itu Tuhan. Kalau ngelihat pas Yesus neteknya ke Bunda Maria, waduh, kita kan Iya. lucu, Kang. Iya. Saya boleh tanya Ya, ke Tuhan Ustaz kok- Nasution mungkin gini. Ustaz Nasution tadi antum menyebutkan satu diksi fitrah itu. Bagaimana fitrah manusia itu sebetulnya Ustaz Nasution dalam bertuhan, Ustaz Nasution? Dari perspektif fitrahnya manusia itu. Ayo Ustadz, pencerahan Ustadz. Saudara Udin Muslim atau Kristen? Oh, alhamdulillah Kristen. Loh, emang Kristen di Arab lebih dulu, sebentar Kang Chan, lebih dulu saya bahasa Arab kan? izin Siap Pak dulu Toto. Kang Chan. Terima kasih Pak Toto. Salam buat keluarga Pak Toto. Masya Allah orang baik beliau nih. Oke, tolong saya diturunin aja. Barakallah semuanya. Siap Pak Toto. Masya Allah. izin ya. Assalamualaikum. Oh ya, itu Bang Chan, Bang Hos. Iya. Selamat ulang tahun ya buat yang nggak bangkit ya Bang Hos. Saya ucapin selamat ulang tahun ya. Buat Iya, Nabi iya, Muhammad. Ya, Masya Allah Bang, luar biasa. Silakan Bang. Ada tadi standar dari Uniriva, saya kira bagus. Kristen itu kan dia tidak tahu apa-apa. Nah, Kristen juga dia suka ngarang-ngarang. Di waktu yang bersamaan, Kristen itu tidak pernah bisa diberikan kesempatan bertanya di gereja. Nah, kita kasih solusi lah umat Islam nih. Silakan kalau ada yang mau Kan ditanyakan. yang nggak dikasih bertanya umat Islam Bang, jangan dibikin nabimu susah dengan pertanyaan, betul kan? Ada kan ayat itu? Enggak, Kristen itu silakan bertanya Oh, di kalau sini Kristen Bang. bisa bertanya. Oh, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, maksudnya ini saya yang bertanya ya, oh. Iya, Kristen silakan bertanya. Ada Uniriva lagi online kayaknya. Ada Ustaz Nasution juga, silakan. Ya baik. Apa itu kan yang kitab sebelumnya yang dimani umat Islam Injil tuh. Saya mau tahu arti dari kata Injil itu dan dari mana bahasa Injil itu. Oke, pertanyaan yang bagus itu. Ustaz Nasution terdengar tidak pertanyaannya? Ya, terdengar. Silakan Ustaz. Jadi apa arti Injil ya? Jadi secara bahasa ya Injil itu artinya adalah yang diturunkan sebenarnya. Secara bahasa Arab. Dalil bisa Karena tunjukkan kita dalil tahu- Pak Ustadz?
Tunggu sebentar. Iya, baik. Jadi Injil itu adalah salah satu kitab seperti Taurat, Jabur yang pernah diturunkan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Nah, adapun Injil kabar gembira yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, saya tidak tahu itu penerjemahnya dari mana sebenarnya itu. Injil seharusnya adalah artinya sesuatu yang diturunkan gitu. Wallahu a'lam ya, itu yang saya pahami. Jadi kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wa atainal kitaba wal injil wat taurat wa 'allamnahu, kemudian kami ajarkan kepadanya Alkitab wal Injil wat Taurat, diajarkan kepadanya Injil Taurat kepada Isa alaihissalam. Nah, adapun yang ada dalam kekristenan sekarang, kaum muslimin, Al-Quran telah membantahnya bahwasanya itu bukan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang pernah diturunkan kepada Isa alaihissalam sebagai Injil, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, yaktubuna min aydihim wa yaquluna hadza min indillah yashtaruna bihi tsamanan qalila. Mereka telah menulis kitab itu dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini adalah firman Tuhan ya, untuk mendapatkan dunia yang sedikit, memperjualbelikan ayat-ayat tersebut dengan harga yang sangat sedikit. Jadi kami sebenarnya tidak meyakini bahwasanya apa yang di tangan orang-orang Kristen itu adalah Injil, karena Injil itu sendiri adalah kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan kepada Yesus yang berbahasa Yunani. Ya, jadi sebenarnya Pak Ustadz Karena ini saya nggak tahu ya, kita pikun tahu atau bergelar Ustadz yang nggak Isa tahu alaihissalam apa-apa, adalah orang soalnya bangsa Israel, yang saya bukan tanya orang lain bangsa dijawab Yunani. lain Itu ya. kira-kira. Itu dia jawab Bang. Anda sepertinya agak kurang baik pendengarannya. Masa? Kan saya bilang arti kata Injil itu dan dari mana asalnya begitu, cuma itu doang kan. Nggak panjang lebar saya nanya, cuma itu doang. Arti katanya, asal katanya, karena yang saya tahu Injil itu dalam bahasa Yunani Evangelion yang berarti kabar baik. Ya, bukan bahasa Arab. Nah, makanya saya tanya tadi ke Pak Ustadz, ada datanya Pak? Bisa tunjukin ke saya nggak data yang Pak Ustadz ngibul tadi Pak? Tunjukin ke saya datanya. Pak Ustadz mengambil data dari mana itu? Kalau saya bisa tunjukin Pak, saya bisa open cam. Tapi kalau dari Pak Ustadz dulu deh. Saya menghormati Pak Ustadz di sini. Oh, nanya dijawab tapi ngeyel. Aduh, oten dasar. Bukan ngeyel Bu, yang saya tanya lain, yang dijawab sama Pak Ustadz tadi lain. Begitu. Dia kan yang saya tanya cuman arti katanya, asal katanya. Nah itu. Tapi dia udah bilang, oh yang diturunkan Taurat lah ke Zabur. Loh, memang lah. begitu Nggak, Bang, saya yang nggak diturunkan tanya, kepada Nabi Isa. saya nggak tanya ke Zabur, saya nggak tanya ke Taurat, enggak. Saya tanya ya Injil itu. Suara saya putus-putus loh Bang Kang Chan. Hah? Atau Enggak, aman saya Ustaz. mendapatkan suara putus-putus. Aman Ustaz, aman. Kan aneh teman-teman. Begini, sudah disebutkan barusan, Injil itu adalah Coba yang lain kitab dulu ya Ustaz, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, Kita dalilnya contoh gimana? misalnya, saya tunjukkan nanti insyaallah. Contoh misalnya di dalam Qomus Al-Ma'ani. Kamus Al-Ma'ani bahwa ditunjukkan Al-Injil itu adalah kitab ketetapan yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu ya, satu. Dan juga yang kedua aneh, katanya kabar gak baik. Coba saya tanya kepada Anda. Kalau yang dibawa oleh Yesus itu apa? Yang diberitakan oleh Yesus. Yang diberitakan kepada Yesus itulah yang menjadi remata ya. Tuh kan nggak nyambung kan? Oh, Ya saya tanya, yang diberitakan oleh Yesus itu makanya apa? paham dulu kalian kan. Sebentar. Di dalam Bible Anda, sebentar. Di dalam Bible Anda, saudara santai. Ya, santai. Jadi udah Anda mulai Injil itu kejang-kejang udah bisa kayaknya, jawab. mulai agresif. Santai dulu, santai. Enggak, Di dalam maksudnya Bible kalau Anda, Injil itu ya. udah nggak bisa Kalau kita baca, dijawab, iya saya santai. akan gantian. Santai. Sudah saya jelaskan, Injil itu adalah ketetapan yang diberikan kepada Nabi Isa. Anda bisa Mana melihat dalilnya? literaturnya di dalam Kamus Al-Ma'ani, oke? Mana Nanti kita dalilnya? tunjukkan. Dalam Ya. Kamus Al-Ma'ani, saya belum, iya santai dulu. Nah sekarang begini, Anda tahu nggak Mana dalam Bible? dalilnya? Santai dulu. Anda tahu nggak dalam Bible dikatakan, santai dulu Bang. Anda tahu nggak dalam Bible dikatakan bahwa Yesus memberitakan Injil Allah? Tahu nggak? Dapat nggak dalilnya mana? Kasihan ya. Takut dia di Saudara, saya.
saudara, Bro, tahu nggak dalam banyak Bible sebelum Anda? buka komal. Nggak ada waktu. Belajar banyak Turun, sebelum buka komal. turun, nggak ada waktu. Kita buka ya. Al-Ma'ani Injil. Di dalam itu komus ya, di dalam komus Al-Ma'ani, kata Injil itu artinya adalah buku kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Mana tadi Kang Chan? diberikan kepada siapa? Beliau turun, kayaknya beliau memang ini apa ilmunya agak. Ini stikernya naikin ke atas Kang Chan. Kalau nggak wajah manis aku ketutupan nih. Oh iya benar. Mati aja lah udah apa-apa. Teman-teman Nah, Kristen mungkin- sekalian begini ya teman-teman. Ya silakan Uni. Ya, jadi gini ya. Jadi begini, teman-teman Kristenku yang lucu dan imut-imut. Hak kalian kan bertanya. Kalau kami menjawab, misal kalian tidak suka dengan jawaban kami, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kami tidak memaksa kalian untuk ini. Bentar ya, ada telepon lagi nih. Assalamualaikum, lagi diskusi. Ya. Jadi itu kayak gini loh. Kami tuh nggak ada kewajiban membuat kalian pinter, nggak ada, saudaraku. Kami tidak diwajibkan membuat kalian itu jadi Islam, tidak ada. Kewajiban kami hanya menyampaikan. Misalnya menurut kalian jawaban kami itu tidak kalian terima, ya nggak apa-apa. Apa iya gara-gara kalian nggak menerima jawaban kami terus kami kehilangan harta benda kami kayak Saroni? Kan enggak. Apa iya kalau kalian nggak terima jawaban kami terus berubah kami jadi ayat? Enggak. Apakah kesehatan kami berkurang? Enggak. Jadi nggak ada urusan gitu loh. Cuman minimal kalau udah tahu nanya nggak ngerti apa-apa ya tahu diri lah gitu. Diajarin tuh ya jangan inilah ngeyel sikit gitu. Boleh botol karena kebotolan itu adalah hak seluruh umat Kristen, tapi jangan maksimal banget lah ya. Sikit aja gitu. Ya silakan, yang naik bertanya saja, yang bertanya silakan naik saja. Sama aja. Yang naik bertanya saja, yang bertanya silakan naik saja. Silakan. Batu Ara Batu Ara. Muslim atau Kristen? Kristen Kang Chan dia. Kristen. Oh Kristen. silakan Bang. Saya ada waktu nih nggak lama, jadi pastikan waktunya efektif ya buat diskusi ya Bang ya. Iya. Nggak ada yang Jangan buang-buang waktu ya, Bang. Buang waktu ya seriusan asli. Ya silakan. Kita mau Kita bertanya orang sibuk soalnya Bang. tentang bertanya Apa Bang? kita Kristen mau bertanya Iya. tentang Kristen juga maksudnya. Boleh Bang, saya ini spesialis Bunda Gembala bagi umat Kristen yang memahami Kristen secara full totalitas dan bahkan lebih memahami daripada pendeta Anda. Itu klaim yang aksional. Kedua, saya juga belajar tentang agama saya. Jadi Anda boleh bertanya tentang keduanya. Oh, saya mau tanya tentang Allah SWT. Boleh, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Bang? Kan semua tahu Allah SWT itu diperkenalkan Muhammad di abad 7. Jadi Ya. sebelum itu ada Allah lain. Nggak ada. Allah itu cuma satu. Emang kita politeis, poligami Tuhan? Enggak lah. Kita mah yang boleh poligami mah istri, suami boleh poligami. Kalau Tuhan jangan dipoligami Bang, jahat itu namanya. Bagaimana bisa ada Allah SWT di abad 7? Ya, mah Tuhan itu bukan baru lahir kemarin sore itu tiba-tiba tara gua Tuhan, nggak gitu Bang. Tuhan itu sudah ada sebelum manusia ada. Jadi mau Nabi Muhammad ada, nggak ada Nabi Muhammad, Tuhan ya tetap ada Bang. Gimana ini ceritanya? Masa Tuhan baru Jadi, muncul ketika diperkenalkan? menurut Uniripa, Sebentar dulu Bang, Allah saya tuh paling nggak SWT bisa. Bang, saya kan belum selesai. Kalau saya sudah berhenti, baru abang bertanya lagi. Abang kan bertanya, masa saya jadi Bunda Gembala ditanya tapi nggak boleh menjawab? Abang ngomong sama mama abang aja. Nah, jadi tidak ada istilahnya di Islam itu. Tuhan itu ketika diperkenalkan di abad ke-7, maka Tuhan tidak pernah ada sebelumnya. Tuhan itu sudah ada. Nah, siapa yang memperkenalkan sebelum Nabi Muhammad Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa,
Nabi Daud itu sudah memperkenalkan Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak berbulu, yang tidak disunat hari ke-8, yang tidak pernah dilahirkan perempuan. Itu Tuhan yang sama, gitu loh Bang. Jadi nggak ada ceritanya dalam paradigma itu bahwa Tuhan baru diperkenalkan di abad ke-7, maka Tuhan baru datang di abad ke-7. Emang Tuhan kita baru lahir Bang di abad pertama? Enggak lah, Tuhan kita nggak pernah dilahirkan. Tuhan kita itu sudah ada Oke, saya tanya sebelum. lagi. Bentar dulu dong, belum klimaks. Kenapa ya orang Kristen itu kalau udah Kamu nanya cuma- giliran dijawab mereka Uni nggak mau Rifa dengerin? cuma cerita-cerita aja, enggak. Ya kan itu bisa bohong. turun kau kalau nggak mau dengar kataku. Kan kau bisa turun. Kan aku nggak ada paksa kau buat denger aku. Kau yang bertanya, aku pula yang kau paksa Dan- untuk nggak menjawab. Allah Itu kan itu bisa satu. turun. Ya Jangan Allah itu satu. ditambah-tambahin. Lah yang punya Allah 3 tuh kalian kok. Itu kamu tambah-tambahin. Yang Allah namain Abraham. Tuhan di abad pertama yang jadi manusia itu kalian, bukan kami. Tuhan kami ya satu. Allah yang benar itu dari awal sang pencipta itu Iya, yang betul. dikenal. Yang dikenal Oh, dan siapa bisa bilang dilihat. bohong banget, orang Yahudi mah udah kenal Tuhan. Dulu, Bang. Jadi jangan cuma bohong, kita harus ada sejarahnya, buktinya gitu. Loh, emang Tuhan masuk sejarah? Ih, dari mana kan kamu? Lah, siapa sejarawan yang menuliskan Tuhan melayang-layang di atas air? Coba Dari tunjukkan Nabi lah, dulu. Nabi bukan sejarawan, Tunjukkan- Nabi itu dapat wahyu. Gimana sih? Tunjukkan adanya Tuhan Uni Rifa. Apa sih tunjukkan? Tunjukkan maksudnya gimana? Buktikan kalau itu ada gitu. Kalau tunjukin saya nggak bisa nunjuk Tuhan, Bang. Diplentot nanti jari saya. Emang Tuhan saya bisa ditonjok-tonjok kayak Tuhan Abang, bisa ditoel-toel, bisa ditombak. Beda. Kami nggak bisa ditunjuk-tunjuk. Tuhan kami jangankan ditunjuk-tunjuk, Bang. Tuhan Cuma kami adalah Tuhan yang omong-omong itu transenden. Uni Rifa. Ah? Bisa aja kamu ngomong aja ngaku-ngaku. Ya, Sama Tuhan. kayak Yesus ngaku-ngaku, Sama. tahu-tahu bohong. Katanya, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu-tahu dia mati hari itu. Bohong banget. Kamu nggak ngerti Alkitab. Hah? Nggak ngerti Kamu aku. nggak ngerti Alkitab. Ya udah jangan nanya saya lah kalau gitu. Ya itu Tuhan Ya, yang turun. dari awal. Apa sih Alkitab yang tahu Alkitab itu kami. Alkitab dari kata-kata Aba itu istilah untuk wahyu Allah. Sejak kapan Bible jadi Alkitab? Ngambil istilah Arab menerjemahkan sendiri, nggak tahu malu nih orang penyembah orang yang berkelamin nih. Uni Rifa nggak mengerti firman Tuhan karena nggak ada firman Arti Tuhan firman sama apa? Uni Rifa. Aduh, kenapa ini? Uni kena tombak. Aduh, siapa yang kena tombak? Uni. Uni Pak. Apa dia? Batu ara baru segitu aja udah nombak orang. Aduh, batu ara. Bukan tombak. Udah, saya turun aja. Kenapa turun? Gak usah turun, lu udah nanya aja. Ada Pak Ajis lo. Aneh Kristen nih. Emang tuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Uni kena tombak ya? Iya, nanti kena tombak. Padahal nggak ada ini kok tadi bagus ya, nggak ada masalah gitu. Nggak mengatakan Tuhan disunat gitu atau atau apa gitu ada kan. Cuman ditunjuk-tunjuk ya. Kau lagi apa kak? Habis ngaci tembok tuh. Oh, kuriak terus. Ada lagi nih, Insya Allah. Anak. Luar biasa nih. Oten mana Oten? Mana Uni kok? Kok jadi aku yang besar bentar. Aku belum bisa buka cam ini. Loh, kenapa? Pasti Udah. banyak masalah akunnya ya. Uni di follow. Bukan. Uni ada 1000 nih. Uni di follow. Uni. Follow dong guys. Aku Udah, naik teman-teman pakai follow yang ya? ini dong. Aku naik pakai 2 akun boleh nggak? Biar aku satu bisa Boleh, baca, boleh. satu bisa ngomong. Boleh. Teman-teman follow ini Rifa Mo 02. Dapat emas dia, warnanya emas. Pak Muhammad Amin Rauf Muhammad ya ini ya. Kristen ini gimana sih? Muslim atau Kristen nih? Pak Muhammad Amin Rauf. Sorry, ketindis. Ketindis. Waalaikumsalam ya. Insyaallah. Kepencet, ketindis. Ketindis. Oke, silakan teman-teman Kristen, pastiin teman-teman Kristen ya yang naik ya izin ya supaya ini
kita ingin ada diskusi ya sama Yakin itu Kang Chan yang bisa buka cam. mana nih? Baru siapa bantu baru siapa? Oh, Rifa mau dua-dua aku nih. Ini orang pasti banyak masalah ini dua-dua aku nih. Dua-dua. Ini besarkan ini. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Masya Allah. Nah, tadi teman kita tadi itu ciri-ciri orang yang tidak ingin tahu tapi ingin berpolemik dengan ketidaktahuannya. Nah, bagaimana cara menghadapi orang seperti itu? Ya, kalau saya adalah tipikal orang yang ingin menghadiahkan kepada alam semesta ini bahwa kalau ingin melihat orang pintar, kita tidak akan pernah bisa menilai seseorang itu pintar kalau tidak ada orang bodoh. Maka harus ada perbandingan. Maka saya harus mempertontonkan kepada kalian, teman-temanku semua alam semesta, melihat bahwa rata-rata teman-teman kita Kristen itu mereka adalah orang yang sudah berdamai dengan kebodohan. Mereka tidak paham tapi berpolemik dengan ketidakpahamannya. Ya, dan kita sebenarnya nggak perlu marah sih, nggak perlu terganggu juga gitu loh. Ya, kalau mereka tidak mau mendengarkan jawaban kita kan mereka bisa pilih untuk tutup kuping kan. Masalahnya mereka pengen juga dengerin kita kan. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab sabar kita gitu loh. Kalau saya turutkan hawa nafsu, ya pengen cabut lidahnya, tapi saya pikir kayak saya bunda gembala ya. Kan bunda gembala itu kan harus welas asih ya. Begitu. Lanjut. Ya, teman-teman Kristen silakan kalau ada yang mau bertanya silakan naik. Kan saya mengerti perasaan kali ini kan kalian gundah gitu kan. Kali ini gundah gulana setiap minggu datang ke gereja nggak ada kesempatan bertanya kan. Dia mau angkat tangan nih karena di kelasnya dia selalu bertanya, datang ke gereja nunggu timing ngoceh terus pendeta. Ayo setelah ini kita joget-joget. Loh, mana sih tanya jawab? Nggak ada tanya jawab. Karena kalian tidak diberikan kesempatan bertanya di gereja, kalian boleh bertanya di sini. Silakan, ini kesempatan. Kami ini solusi nih, solutif kami nih buat teman-teman Kristen. Silakan kalau mau bertanya. Tanya apa saja. Masalah keagamaan, masalah supaya siapa tahu kalian bertobat kan? Alhamdulillah kalau benar bertobat. Silakan Pak Yusur. Pak Yusur Muslim atau Kristen? Pak Yusur Muslim atau Kristen? Assalamualaikum. Muslim? Marah dia. Pak Yusur Muslim atau Kristen? Dimarahin. Marahin. Waduh. Bahasa Inggris kan ditanyanya. Nggak bisa bahasa Inggris. Ahli nggak? How do you do? Oh, nggak ada waktu Pak Yusur. Ayo, Pak Yusur. Pak Yusur. Dulu Pak Yusur ya. Turun dulu ya. Aduh, nggak jelas ah. Silakan teman-teman Kristen kalau ada yang mau bertanya silakan. Iya, Chris. Di sini mau masuk maghrib sebentar lagi. Bagusnya gimana Uni ini? Ya, di Kita sini pindah juga ke saya Kamal mau Uni. Isya. Mungkin kita istirahat dulu ya, nanti kita bikin live lagi dan kita diskusi lagi. Buat teman-temannya di YouTube, jangan lupa di follow akun Kang Chan ya. Beliau ini walaupun salah satu yang tidak konsisten ya, karena hilang pendapat ya, tapi beliau juga adalah salah satu apologet kita. Semoga beliau suatu saat bisa konsisten untuk live dengan jam yang bisa kita tahu ini Kang Chan lagi live nih gitu. Allah itu ngajarin kita konsisten. Makanya Allah mencintai amalan yang sedikit
tapi istiqomah ketimbang amalan yang banyak sekali. Buat apa Kang Chan ini hebat dialognya? Kalau datangnya cuma 2 bulan, sebulan itu 3 kali gitu. Padahal saya baru ngeluarin keringat doang ini kok. Jadi kita tuh harusnya konsisten. Di tempat lain Uni dia di tempat lain dia. Oke, baiklah. Kita Ini close aja, Kang Chan. kasih closing statement dulu nih, silakan nih. Baik teman-temanku Kristen, mohon maaf, kami memang diizinkan poligami dalam Islam, menikah lebih dari 1. Kok, aku mau telepon nanti kok. Aku mau nanya, ada nggak yang mau dipoligami lagi? Buat temen aku. Serius. Kang, aku serius kok. Kalau ada nanti kabarin. Insya Allah dijamin hidupnya. Aku loh yang jamin dia bahagia. Misal suami kita beli rumah atas nama dia juga nggak apa-apa. Insya Allah nih, udah kebelet kawin nih cepetan. Gitu. Jadi, iya aku cari perempuan yang bisa dipoligami bareng aku, nikah sama calon suami aku gitu. Ada yang mau? Cewek. Kok cariin kok ya. Kok kan udah istrinya udah 3. Kok cariin dong. Ya. Bantu atuh kok. Terakhir baru kemarin pulang. Jadi Nggak gini aja kok, kalau ada anak yatim piatu misalkannya kan, atau ada dia perempuan asal dia mau jadi istri solehah, mendampingi aku kemana-mana, dia nanti dikuliahin kok, tenang aja. Kita kuliahin, kita kasih bisnis nanti, asal dia perempuan yang takut sama Allah deh. Tapi jangan jelek-jelek juga lah, masa aku udah jelek gini dapat laki, kasihan laki aku nanti udah dapat kayak aku biasa-biasa, masa istrinya yang satu juga jelek banget. Janganlah, yang agak cukup lumayan manis lah, tapi jangan melampaui aku kemanisannya gitu, nanti aku pula ditinggalin. Bisa ya kok, cariin ya. Kok serius ya kok, kita teleponan ya kok Ajis, teleponan ya. Ih, kok udah punya istri 3. Serius kok cariin, kayaknya kok dapat banget. pertama, ada nggak yang nganggur perawan atau janda muda? Ya coba tanya, Bun Umi. Umi, tolong bantuin dong Umi, udah nggak sabar nih pengen kawin. Nikah maksudnya. Umi cariin cewek yang mau dipoligami. Nemenin aku. Nggak punya temen. Hah? Cariin atuh kok sama Umi. Buat teman-teman cewek-cewek ya yang usianya sekitar 20, maksimalnya 30, nggak boleh lebih. Kasihan suami kita nanti ya. Syaratnya harus 20 ke atas ya. Dan di bawah 25 kalau bisa. Jangan sampai tua bangka. Aku udah tua 38, masa kalian tua bangka juga ya. Dan syaratnya tidak boleh TikToker dan tidak boleh YouTuber ya. Nggak boleh kalian public figure. Nanti ribet lagi kita tinggalin nanti dua-duanya ya. Dan kalian harus boleh lebih cantik dari aku, nggak apa-apa lah. Tapi nggak boleh lebih jelek dari aku ya. Nggak boleh. Ya cewek-cewek ditunggu, kalian call aku, japri aku. Perempuan solehah takut kepada Allah ingin mendampingi aku sampai mati. Kalian aku tunggu jadi saudari aku. Calon suaminya nanti kita cari ya. Tenang aja lah. Apa dia? Calon suaminya nanti kita cari, tenang aja. Konfigurasinya agak beda nih. Tenang aja, calon suaminya udah ada pilihan 1, 2, 3. Tenang aja, kalian tinggal pilih mau yang mana. Asal kalian bersedia mendampingi aku seumur hidup ya. Aku tunggu cewek-cewek muslimah yang ingin dibiayai kehidupannya, tinggal makan doang, hidup bersama kakanda kalian yang manis ini. Waduh, kurang ajar, kalian nggak mau. Apa yang coba? Kalian mau pakai tas mewah aku boleh, mau pakai kendaraan aku boleh. Bahkan kalau suami kita beli rumah nama atas nama kalian, kurang apa coba? Soalnya aku udah 38, udah mati. Kalian emang kurang ajar, nggak syaratnya nggak tinggi-tinggi, syaratnya takut kepada Allah dan nggak boleh jelek daripada aku, lebih jelek daripada aku nggak bisa ya. Tapi kalau udah nggak ada lagi ya mau diapain gitu ya. Tolong ya, tolong dengan sangat buat saudara-saudari aku yang sedang lagi nunggu jodoh nggak datang-datang. Tapi syaratnya kalian harus perawan, karena aku udah janda, kasihan dia. Masa suami aku nanti dapatnya janda dua-duanya? Jangan dong ya, tolong ya. Ini teman-teman, tolong cewek-cewek yang kalian pondok pesantren yang pengen dapat suami berkelas, ayo dampingi Bunda Gembala, kakak kalian ini yang tercantik, yang termanisnya. Ditunggu. Saya tunggu buat perempuan-perempuan yang betul-betul ingin dipinang. Quote hari ini adalah ditunggu adik-adikku yang ingin
sehidup semati dengan aku, satu rumah bareng sama Uni. Oke, nggak apa-apa, nggak usah kasih debat terus ganggu tidur kalian. Kalian dikasih rumah beda sama Uni ya, nggak apa-apa. Rumah Uni kecil nggak apa-apa, kalian gede nggak apa-apa. Saya yang ngajarin. Enggak kok, ini serius. Saya cari Queen, kamu mau nggak Queen? Kalau umurmu di bawah 25 boleh deh ya. Tapi kalau 30 jangan, udah tua. Masa gue tua dia dapat lagi tua? Kasihan dia. Aku cinta banget sama calon siapapun yang menikahi aku pasti cinta banget sama dia nanti. Dan aku nggak mau dia dapat perempuan, udahlah dapat perempuan cerewet sama aku. Janganlah, kasihan ya. Dia harus dapat perempuan berkualitas. Karena apa? Karena dia akan mendampingi wanita yang berjuang untuk agama kita, ya saya. Maka ketika dia menafkahi saya, dia harus dapat hadiah terbaik dari saya. Apa itu? Wanita tercantik terbaik yang solehah. Itu harapan saya. Ya buat kalian yang mau silakan naik ke atas, daftar ya ke Kang Chan daftarnya. Cuman agak aneh juga konfigurasinya ya. Baru ini saya menarik juga ini. Buat wanita-wanita solehah, marilah bersama saya berdampingan. Ayo kalian dikuliahkan S1, S2, S3, S lilin, S teler. Nanti kalau suami kita nggak sanggup, biar bunda, biar kakanda kalian yang bantuin kalian ya. Ayo ya. Pokoknya saya tungguin adik-adik saya yang daripada kalian nikah sama laki orang nggak diketahuin, daripada kalian jadi istri simpanan, ayo. Mending berdua. Hah? Apa kok? Daripada jadi pesandal. Iya, daripada jadi pesundal. Kalian sama aku, denger ya. Enaknya sama aku itu, aku nggak rewel sama kalian. Kalian masak apa aku makan. Kalian pengen masakan aku juga bisa masak. Aku bisa masak rendang. Kita gantian masak boleh. Kurang apa coba? Aku nih? Kalau suami kita beli mobil atas nama kalian ya nggak apa-apa, karena bagi aku dunia bukan segalanya. Ya. Ayo, kalian mau apa? Kalian mau misalkannya, Uni, ya udah deh, Uni cuma 2 hari aja dalam seminggu, aku yang 5 harinya. Oke, nggak apa-apa, ngalah aku. Aku dapat lagi jatah, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asal ada yang mau, ayo ditunggu cewek-cewek bahagia. Oh masa nggak mau sama aku sih? Masa nggak ada yang mau dampingin aku? Kalian tahu nggak? Kalian kalau sama aku nanti, kalian lagi. Uni maghrib di sini, Uni. Oh iya, maghrib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, teman-teman, sudah ada maghrib, insya Allah luar biasa. Ko Aziz, terima kasih. Uni Rifa, masya Allah luar biasa. Teman-teman, semoga guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua diberkahi di sini semua ya. Insya Allah, barakallahu fikum. Izin undur dulu. Terima kasih Mbak Rosi, Ustaz Miftah, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan ini, kalau ada teman Islam yang naik lanjut diskusi nggak apa. Misalkan teman-teman yang di bawah, kalau yang dari Kalimantan atau Papua atau Kupang atau yang sudah sholat maghrib lah, silakan naik ke atas. Soalnya saya udah azan di sini di Bekasi, Jawa Barat. Mau sholat kau apa, Gregorius? Iya, mau sholat. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, sholatlah dulu kau. Aku pikirnya masih ada waktumu. Ini udah mau jam 6 soalnya bang. Oke. Kalau enggak ya. Kau di mananya? Di Kupangnya? Kau di Indonesia Timurnya? Aku nih Indonesia Barat ini. Saya Jawa Barat. Utara. Oh Jawa Baratnya. Jawa Barat. Iya, sekarang kan udah azan Jawa Barat. Logat NTB-nya kulihat kau, logat Timur kulihat logatmu. Saya dari negara Timur Tengah bang. Oh iya nya. Tapi iya. Udah hebat juga bahasa Indonesia mu fasih kali. Negara Timur Tengah NTT. Nah itu. Negara Timur Tengah. Mikir kau, aduh. Oke lah Gregorius ya, sholat dulu lah kau ya, kawannya. Oke, siap bro, siap. Nanti lah kita buka lagi kamarmu lagi. Ya. Nanti lah kita buka lagi lah, saya lagi mau sholat dulu nih. Oke, siap bang. Teman-teman, oke siap. Tangerang hadir, siap. Gregorius Kiok lah, siap. Aduh. Begitulah Oten itu sukanya membolak-balikan fakta ya, yang nggak apa-apa. Itu emang tugasnya mereka. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, sudah tutup layar, share. Kita silakan di follow. Insya Allah 2 hari ke depan kita live pakai akun ini, insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman ya, sehat selalu. Semoga antum semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dan melancarkan segala urusan antum semuanya. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan jumpa lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bekasi ya. Oke, siap. Barakallahu fikum. Kalian kalau mau handuk ini Nah, makanya. itulah bedanya kita dengan Dalam Yohanes 14 pasal 26, Yesus berkata lagi nih, tetapi penghibur yaitu roh yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu termasuk hukum-hukum yang dimaksud ya. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Jadi orang ini datang ini hanya mengingatkan kembali tentang ajaran para nabi. Gitu. Kemudian apa kata Yesus di dalam Yohanes 16, 7 dan 8? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi ke rumah Bapa di sorga, penghibur itu tidak akan datang. Jadi penghibur-penghibur seperti Paulus, Markus, Lukas itu pembohong. Karena apa? Dia hidup sejaman Yesus. Sedangkan penghibur yang dimaksud Yesus adalah ketika Yesus sudah tidak ada lagi. Nah, itu harus yang dipahami teman-teman Kristen itu. Nah, yang tadi saya bilang Yohanes 16 itu pasal 12 sampai dengan 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan dia akan memuliakan aku. Nah, cari seorang nabi yang datang membawa kitab suci, yang membawa hukum-hukum, yang memuliakan para nabi. Siapa dia? Itu yang kalian harus pikir. Karena diingatkan sama Musa di dalam Ulangan 18 pasal 18-19, ketika Musa bercerita kepada Tuhannya bercerita kepada Musa, hai Musa, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, mari kita simak siapa nabi yang datang di antara saudaranya. Hanya satu, Isa Al-Masih, atau Kristen biasa menyebutnya Yesua HaMasiah, dan Rasulullah Muhammad. Isa Al-Masih dari Bani Ishak, Rasulullah Muhammad dari Bani Ismail. Lalu kata Yesus tadi di Yohanes 16 pasal 26, lebih baik aku pergi, jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang. Siapa yang dimaksud? Berarti orang ini datang dari keluarga Yesus dan datang setelah Yesus tidak ada. Paulus nggak saudara sama Yesus, Matius nggak, Markus kagak, Petrus kagak. Rasulullah Muhammad iya, dari Bani Ismail dan Ishak saudara. Maka ayat Ulangan 18-19 ini jelas. Kemudian dikatakan sama seperti engkau Musa. Siapa nabi yang datang dari saudaranya sama seperti Musa? Sama seperti Musa. Musa pernah jadi raja, Musa pernah berkeluarga, Musa membawa kitab suci. Nabi siapa yang datang seperti itu? Paulus kagak kawin, Matius kagak jelas, Petrus nggak tahu siapa dia. Hanya Rasulullah Muhammad yang datang dengan kitab suci Al-Qur'annya, yang menegakkan tauhidnya, kemudian pernah menjadi raja dan berkeluarga. Ini kata Yesus loh, aku gak ngarang. Kemudian Yesus mengingatkan kalian, disimpan ayatnya di Kidung Agung 5 pasal 16. Kiko muktaki we kullo Muhammadin sidode wezer arbayonet Yerusalem. Ada kata Muhammadin? Adakah? Seorang rasul di antara orang Kristen bernama Muhammadin? Nggak ada. Yang ada Paulus, Petrus, Lukas, Markus. Nah, lalu kalian yang sering mengolok-olok Nabi dari Islam, saya tambahin Pak RT, dia buta huruf, saya dia tidak tahu tambahin membaca. dua nama lagi Pak RT. Ada Paulus, Markus, Lukas, Simon, Petrus gitu ya. Saya tambahin dua lagi daftar. Ya. Namanya Rakus dan Tikus itu Pak RT.
Baik. Izin Nah, menambahkan itu dia Pak tambah RT. 2 nama. Boleh nambahkan dulu. Nambahkan sedikit ya. Nambah, Sepertinya ya nambah. Tadi sepertinya kan disebut yang datang roh kebenaran itu. Nah, Seorang. itu kayaknya Seorang. ditafsir seorang roh kebenaran ya. Kan penghibur. Nah, para pendeta sepertinya sudah menggarisbawahi sebagai penghibur. Makanya jemaat gereja disuruh pakainya rok pendek-pendek. Ya kan? Apalagi di dunia. Gimana para kaum Adam ini kan sangat terhibur kalau melihat yang begitu-gitu kan? 1001 macam trik lanjut. Kalau ada kayak gitu, 1001 macam trik. Iya. Pokoknya semua bahasa akan diperhalus ya kan? Penghibur. Oke. Lanjut. Lanjutin lagi. Ketika orang-orang Kristen mengatakan Rasulullah Muhammad orang buta huruf, padahal sudah diingatkan di dalam kitab mereka Yesaya 29 pasal 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Siapa nabi yang tidak bisa membaca di dalam kitab Kristen? Semuanya bisa membaca. Yang dimaksud membaca adalah ketika firman itu turun sesuatu yang Rasulullah tidak pernah ketahui, disuruh membaca, tentu dia tidak paham. Tetapi apakah Rasulullah Muhammad buta huruf? Tidak, terbukti dia salah seorang juragan terbesar pada zamannya, dan banyak tulisan tangan beliau, surat menyurat beliau kepada beberapa gubernur dan raja-raja. Tetapi dalam itu kan sudah jelas. Assalamualaikum guru enggak? Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Iya, waalaikumsalam. Apa namanya? Nah, Bang Sueb. Jadi demikian ya, teman-teman Kristen. Kenapa saya memakai nama Pak RT Bible untuk melanjutkan apa yang diingatkan Yesus. Ketika kalian mau ke surga harus melalui saya dengan meminta surat pengantar. Nah, nanti gua ngantar kalian. Ya, lanjut guru dah. Ih malu ada Bang Cuep. Lanjut. Enggak, Cil segitu kali Bang. Orang mah baru aja datang kok. Itu keturunan buta huruf itu ya? Nah, itu yang aku baca di dalam Bible guru ndak. Baca doang, nggak ngerti. Aku kan raja comot-comot. Sebetulnya tuduhan buta huruf itu sebelum mereka bertuduh seperti itu, mereka perlu ngaca. Kadang-kadang nggak tahu kalau Paulus pun buta huruf. Akhirnya gimana ceritanya tuh guru nggak tahu Paulus kan? buta huruf? Nah, itu dia. Enggak. Karena setahu saya Paulus ini banyak nulis surat. Bahkan di dalam Bible sendiri ada 13-14 kitab kan yang dikarang. Tunggu dulu. Paulus juga buta huruf, Bang. Wah, terlambat. Ini ilmu baru nih. Lanjut guru. Nah, jadi tuduhan buta huruf itu aduh gawat. Kalau kita balikan Paulus juga buta huruf nanti jadinya. Coba kita lihat ya. Dikasih layar gede berdiri sendiri, Bang. Silakan. Host. Oke, siap. Dikasih berdiri sendiri. Coba kita lihat ya, kita baca. Host, mohon maaf. Tema mau geser host. Temanya digeser host. Host, temanya Pekerjaan digeser host, dulu host. moderator nggak bisa berbuat apa-apa. Host. Ini host yang mana sih? Host. Emang Ya nggak apa-apa, mungkin ke belakang dia. Host. Ini layarku kelihatan ya? Kok lambat ya gerakannya? Kelihatan, tapi kecil guru ndak? Kecil. kelihatan. Hostnya lagi ke belakang dulu. Bagus. Di ayat berapa itu? Jikalau kurang paham. Sebentar. 2 Korintus di berapa Ki? 2 Korintus? 2 Korintus pasal 11 2 Korintus 11 nomor 6. Nah,
Tapi sebelum kita ke 2 Korintus 11 nomor 6, ya, kan kita udah tahu bahwa ini, ingat Petrus sama Yohanes? Ya, idiot. Idiotai kan? Idiot itu kan? Nah, Ya. kita lihat ya. Teman-teman ambil buku dan ballpoint biar dicatat. Nggak usah dicatat, catat aja pasal-pasalnya. Nanti kita isi ketika selesai. Biar Jangan dicatat. Jangan dicatat, nggak usah. Nggak, aku catat pasal-pasalnya Gurunda. Biar nanti aku itu belajar. Dalam kisah Ternyata para Paulus rakyat, buta huruf. ya, dalam kisah para rakyat pasal 4 nomor 13, Abang turun dulu ya, maghrib ya. Ya. Silakan, Siap Gurunda. bang, siap bang, silakan. nah dalam kisah para rakyat pasal 4 nomor 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di sini diterjemahkan orang biasa dan tidak terpelajar. Ya kan? Terjemahannya seperti itu. Konon katanya. Tapi apakah aslinya demikian? Tunggu dulu, bre. Nah. Dalam kisah para rakyat pasal 4 nomor 13. Ini kisah para rakyat. Ingat gak ada kisah para rasul ya? Karena ini kan Yunani. Dalam bahasa Inggris X. Kalau mau pakai rasul ya sorry, nggak bisa. Rasul bahasa Arab, ini kan Yunani. Kalau masih keke ya kita bilang kisah para rakyat. Teuruntes deten tu Petru paresian kai Yowanu kai katalabo menoi hoti antropoi agramatoi eisin kai idiotai. Agramatoi artinya buta huruf. Idiotai, idiot kan? Ya, etau mazon epiginoskon te autos hoti sunto Yesu esan. Agramatoi, kalau agramatoi sudah tahu ini buta huruf. Nah, lalu idiotai ini apa? Idiotai, ya. Apa itu idiotai? Nah, kita lihat, tunggu. Jadi sebelum menuduh buta huruf, hati-hati. Terbalik nanti Paulus juga buta huruf. Kita lihat ya. Idiotai. Apa itu idiotai? Nah. Jadi kata idiotai ini langsung dalam Bible Hub. Dari kata idiotes. Strong numbernya 2399 ya. Kita scroll ke bawah. Dalam kisah para rakyat pasal 4 nomor 13. Ya. In the New Testament dalam perjanjian baru and unlearn, orang tidak pernah belajar buta huruf. Jadi idiotai itu artinya ada dua. Bisa orang yang tidak pernah belajar dan buta huruf. Jadi Yohanes dan Petrus ya sudah buta huruf, orang tidak pernah belajar, dan agramatoi. Kalau agramatoi juga udah tahu karena buta huruf kan. Idiotai pun juga buta huruf ini, idiotai. Nah, sekarang kita ke 2 Korintus pasal 11 nomor antrian ke-6. Nah. Bisa memang 02 bisa bacakan dulu dia punya teks Indonesia. Oh ya, direct. Jikalau aku Ayo. kurang paham dalam hal berkata-kata, tindaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah sedikit menyatakan kepada kamu pada bawahnya itu apa?
segala waktu dan di dalam segala hal. dalam segala hal. Oke. Ini terjemahan mengatakan aku kurang paham dalam hal berkata-kata. Ya kan? Karena ini terjemahan. Konon katanya. Tapi aslinya apakah seperti itu? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan dulu salto-salto. Dengar ya. Saya baca. Eidekai, idiot, tes, idiot. Eidekai, idiot, tes. Tologo al-u, te genosei al-en panti, panerosantes en pasin eis humas. Eidekai, idiot, tes. Ya. Berarti ada kata idiot juga Bang ya? Idiot juga. Di 2 Korintus. Oh, idiot iya. juga Bang. Buta huruf. Bertahu kan? Jikalau Baru aku tahu adalah aku. orang idiot, bukan kurang paham dalam hal berkata-kata, tapi orang idiot. Jikalau aku adalah orang idiot, ya. Jadi dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 6, kata idiotes dan idiotai mempunyai satu akar kata yang sama. Ya, 2399. Dalam Bible Hub juga. 2 Korintus pasal 11 nomor 6. In the New Testament and unlearned, orang yang tidak pernah belajar, dan illiterate itu apa? Buta huruf. Paulus, Yohanes, Petrus sama-sama buta huruf. Haleluya. Sama kan? Berarti nunjuk ke sana 1, sebenarnya ke diri sendiri 10 ya? Yes, of course. Why not? Berarti antara 2 Korintus 11:16 dengan KPR 4:13 ada korelasi, sama-sama disebutkan mereka orang idiot. Gitu Satu Guru Pak, akar ya? kata, satu strong number kata idiotnya itu. Cuman yang di kisah para rakyat pasal 4 nomor 13 itu, ini apa namanya? Ini teksnya menggunakan kata idiotai. 2 Korintus pasal 11 nomor 6 idiotes, tapi satu strong number 2399. Jadi kalau kata idiot dalam kisah para rakyat pasal 4 nomor 13 diartikan sebagai buta huruf, otomatis 2 Korintus pasal 11 nomor ke-6 yang mempunyai strong number yang sama berarti sama-sama buta huruf. Ya dong, kan harus adil terjemahannya. Iya, benar. Yes, of course. Why not? Oke. Paulus juga buta huruf. Ternyata Paulus juga orang buta huruf. Ini lagi aku bikin ininya, Gurunda. Aku lagi mau bikin. Assalamualaikum Pak Ustadz Abu Kusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Data semua tertulis secara alami dari internal mereka sendiri. Bahwa buta huruf bukan cuma agramatoi, idiot pun buta huruf. Ya. Saya sudah buat foldernya, Ki. Bukti rasul-rasul Kristen bodoh. 2 ayat ini saya coba ambil dari literasi bahasa Yunani. Jadi kata idiotai dalam kisah para rakyat pasal 4 nomor 13 dan 2 Korintus pasal ke-11 nomor 6 menggunakan kata idiotes, satu akar kata dan juga satu strong number yang sama.
Jadi kalau dalam kisah para rakyat pasal 4 nomor 13 idiotai diartikan sebagai buta huruf, otomatis 2 Korintus pasal ke-11 nomor 6 juga buta huruf. Kan satu strong number, satu akar kata. Gak mungkin beda dong artinya. Cuman terjemahannya diperkosa. Ya kan? Iya. Benar. Ya, mantap, mantap. Aku lagi bikin ini. Udah ditulis. Lagi bikin. Ya, udah saya tulis itu. Tambah ilmu saya ini. Aku lagi bikin foldernya buat nabok-nabokin Oten kemana-mana nih dari akhir nih. Nanti aku angkat tema, ternyata Rasul Oten buta huruf. Itu dia. Intinya dari akar kata yang sama ya Bang Soeb ya. Akar kata yang sama sekaligus dalam bentuk strong number yang sama. Oh, strong number yang sama. Ya, tambah. Saya hanya menulis akar kata yang sama, tapi strong number ya. Bentar. Jadi akar katanya idiotes. Kalau di dalam kisah para rakyat pasal 4 nomor 13 menggunakan kata idiotai yang berasal dari kata idiotes, ya, strong number 2399, dan juga 2 Korintus pasal ke-11 nomor antrian yang ke-6 kata idiotes dalam bentuk strong numbernya 2399 sama dengan kisah para rakyat pasal 4 nomor 13. Jadi kalau kisah para rakyat pasal 4 nomor 13 idiotai diartikan sebagai buta huruf, strong numbernya 2399. 2 Korintus pasal ke-11 nomor ke-6 idiotes, strong numbernya juga 2399, juga buta huruf. Jadi Yohanes, Paulus, buta huruf. Betul. Udah. Di dalam sabda pun begitu. Aman. Iya, sama. Udah aman. Aku sudah bikin dalam satu folder. Nanti tinggal gue cari tambahan ayatnya lagi. Bukti ketololan mereka. Makasih Bang Cep. Alhamdulillah hari ini aku dapat ilmu loh. Betul. Sama Bang Kal sehat sama kita juga. Segitu doang kok ilmu. Aku kalau ada kayak gini-gini Bang, memang di meja diskusi aku ini ada ballpoint, ada agenda yang memang gue catat-catat. Orang-orang seperti Bang Cep kalau ngomong gue catat. Kemudian aku bikin folder, simpan di drive, kirim ke tablet. Nah, jadi aman lah hidupku. Nih lihat ya Bang Kal sehat. Tuh. Ini oke buku ini. Ini buku yang kedua nih. Buku polio kedua ini. Jadi ketika Bang Kal sehat, ini yang kedua nih. Yang sudah ini yang saya tulis itu ya di halaman terakhir nih. Nah ini yang sudah ini saya tulisnya. Jadi memang kita tulis gitu, apalagi dengan ilmu-ilmu dari informasi yang baru semacam ini gitu ya, menjadi tambahan bagi kita. Benar. Subhanallah, jazakallah Bang Soeb. Kalau aku kayak gini Bang, host tolong dibantu host. Nah kalau aku kayak gini, aku simpannya ke ini, drive ini yang kuning. Nah aku bukan drive-nya. Nah aku masuk di diskusi nih, di diskusi atas kali kan, diskusi. Ini tempat nyimpan data Bang. Nah, diskusi. Aku simpan di sini, terus aku udah masuk di data induk nih. Bentar. Aku masuk data induk. Nah, data induk ini udah ada. Contoh bolos, nipu dan seterusnya. Data semua Bang. Contoh yang tadi aja. Ambil yang tadi aja. Bukti nih. Ini aku udah baru-baru bikin kan. Bukti. Itu bagaimana isinya? Rasul Oten tolol kan. Ini kan bukti Rasul Oten tolol kan. 2 dalil tadi di situ Bang. Ini gue liatin. Sorry karena aku pakai satu tangan sih. Nah ini dalilnya Bang. Bakal ini dalilnya. Ini dalilnya. Astaga. Kemudian dia masuk ke sini lagi. Iya, jadi gue geser lagi satu. Ini dalilnya. Ya kan? Ini. Judulnya Rasul Oten tolol. Aku banyak Bang. Contoh kayak gini. Aku keluar ya. Sebentar. Aku keluar dulu. Nih. Ini. Bukti Paulus bohong. Nih, tentang bukti Paulus bohong ya, misalnya ini. Apa kebohongan Paulus di sini? Nah.
Ah, kebohongannya dia di sini. Contoh mengatakan nih, aduh, ntar dulu. Dulu Bang, karena aku pakai satu tangan. Nah ini lengkap data-data ini di sini, kebohongan Paulus itu di sini Bang tersimpannya. Nah drive. Lah kok Bang RT ketombak. Alah ketombak beliau. Waduh, gawat. Datanya terlalu lengkap. Otaknya ketakutan. Otaknya ketakutan. Betul. Ganti Saya masih, akun aja Bang. ya, saya masih teringat Bang Soeb menjelaskan tentang apa namanya Kidung Agung itu, bahwasanya rasanya kurang tepat kalau Kidung Agung itu kepada Nabi Muhammad, Kidung Agung 5 nomor 16 itu kan. Itu masih ada catatannya sama saya itu. Jangan dicatat, ngapain? Cuman untuk mengingatkan, untuk mengingatkan, maksudnya dalam artian ya sekali waktu kan kadang lupanya kita. Mau dipakai untuk nubuatan ya nggak apa-apa, silakan. Oh nggak apa-apa ya kalau nubuatan. Nah masalahnya nanti ketemu seperti dengan orang yang memahami dari teks original dan lain-lainnya. Nanti kan kita malah dibulinya begitu. Jadi makanya untuk sebagai pegangan kita, oh ya begini. Jadi artinya makanya kita nggak berani untuk menyampaikan tentang nubuat Muhammad itu. Saya paling lebih suka ngambilnya kepada ulangan 18 nomor 19 itu, atau Yesaya 29:12 itu. Sementara kalau Kidung Agung 5:16 itu kita depending dulu gitu kan. Depending dulu biasanya. Tadi ini Pak RT baru saya jelaskan itu Kidung Agung. Cuma nggak apa-apa lah, mungkin Pak RT punya perspektif lain kan. Itu Iya. jatuh nggak tahu, akunnya nggak ada di daftar tamu. Mau tanya Mbak, nggak tahu privat, nggak tahu kena ini, nggak tombak itu Pak RT. Tombak. Nah tombak ya, nggak ada di daftar tamu. Biasanya dia banyak akunnya. Datanya Pak RT terlalu lengkap, Kristen sampai ketakutan kena tombak. Nah ini ada omnya Yesus nih. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah kalau saya Bang Soeb, kalau saya menggandakan kalau untuk tentang Muhammad itu ya, di dalam Bible itu saya menggunakan kata kunci tentang namanya nebayot, tema gitu kan, baka, macam itu yang kita gunakan. Bahasa namanya Arabia, baka, paran, nebayot, itu yang menjadi kata-kata kunci saya begitu kalau ingin menarasikan tentang nubuat Nabi Muhammad begitu ya. Seperti di dalam Kejadian 25 nomor 13 sampai 15 gitu. Minta dijelaskan coba ya. Kejadian 25 13 sampai 15. Assalamualaikum. Baru aja gue jadi RT. Aku masih kalian nggak dapat kalian surat pengantar. Sampai 8 hari. Datanya Pak RT, datanya Bang kalau saya terlalu lengkap ini, sampai Kristennya harus sampai kena tombak. Jadi begitu Bang Cuep, dan itu pun sama ya. Ini baguslah. Tombak lagi ya Ten ya. Aku masih punya akun banyak kok. Astaga. Apa kata tadi bahwa ini bisa hancur perpuluhan kami ini. Itu makanya ditombak aja. Coba digedein datanya. Moderator perdekat layarnya Bang Akal. Digedein. Nah, nih, ini tablet loh. Yang tadi gue masih pakai handphone. Itu di tablet sama Bang, karena ini terlink karena akun email, dia otomatis masuk ke sini. Nih. Dia masuk ke sini, Bang. Ini. Host digeser dulu temanya, host. Ini masuk ke sini. Nah, ini dia tadi yang gue bilang. Dari tadi hostnya nggak monitor, yang gedein kecilin itu moderator. Moderatornya aja sambil masa ini. Nah, ini dia Bang. Nih, ini kan data induk nih. Ini di tablet. Ini juga ada Bang di sini. Ini terlink semua ini. Tiga akun ini terlink. Terlink semua. Wih, buset dah setengah badan cuy. Enggak, itu lagi di komalnya Oten tadi. Nah, ini juga ada Bang. Ini terlink 3 akun ini. Ini juga ada.
Jadi semua ini sama yang saya pakai, kan ini tadi yang pakai songkat nih, kan ini terhubung songkat dia, terhubung sama songkat. Nah ini juga ada bang di sini data diskusi. Oh ya sambung lah. Sama, nah sama kan. Nah, di sini juga ada bang terlink. Nah, yang tadi aku buat, ini aku masuk data induk, aku udah kodekan, aku masuk di sini. Ini karena pengaruh datanya terlengkap sampai ditombak sama Kristen. Nah ini tadi yang gua baru bikin bang. Ini. Apa itu? Bukti rahasia loten botol. Nah ini dia. Wih gawat ya. Buset. Screenshot cuy. Dokumen mana? Lengkap kali. Iya kan? Ini dalilnya. Astaga. Yang tadi abang bilang 2 Korintus 11:6 dengan kisah para rasul 4:13. Iya, idiotai. Kuncinya kan di idiotai. Ini catatan aku tadi bang. Ini aku catat. Ini aku lengkap. Setiap kali ini aku lengkap catat. Oh yang baru bikin, pindahin ke sini. Kayak resep dokter. Iya supaya kita berdiskusi narasinya by data. Kan dokter akal. Betul bang Akal, betul. Jadi aku narasinya selalu by data. Makanya kenapa oten-oten marah sama aku? Dipikirnya aku raja comot. Ya kita mencomot sesuatu yang kita anggap bahwa itu berkesesuaian dengan data yang ada di Bible, kan gitu. Jadi aku paling malas pakai framing. Mereka aja makin comot kok, dari Yohanes 1 nomor 1 lompat ke nomor 14. Kan sudah gue keliling bantah-bantahin itu pakai Yohanes 1:13 itu. Kriteria untuk masuk ke 14 harus singgah di 13. 13 apa? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula oleh kehendak laki-laki. Yesus bukan kehendak laki-laki, betul. Tapi Yesus lahir dari darah. Ayatnya 1 Yohanes 5 pasal 6. Jadi dia yang datang dengan darah dan air. Dia adalah Yesus Kristus. Ayatnya Yohanes. Bang Bani di mute dulu bang. Bang Bani di mute ya. Jadi untuk membuktikan bahwa Yesus lahir dari darah, buka 1 Yohanes 5 pasal 6. Inilah dia yang datang dengan darah dan air. Dia adalah Yesus Kristus. Nah, berarti tidak cocok di Yohanes 1:13 karena di situ orang-orang yang bukan diperanakan dari darah dan air, bukan oleh kehendak laki-laki. Lalu siapa di 14 yang dimaksud itu? Di situ dikatakan orang-orang. Ada Adam, ada Hawa, ada Melkisedek, ada Elia, ada malaikat, tapi malaikat tidak masuk kelompok orang-orang. Yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan tanpa melalui hubungan atau tanpa melalui kelahiran. Itulah yang dimaksud. Cuman oten kan ngeyel. Yang penting Yesus Tuhan. Cocokologi ayat. Aku lebih masih bisa cocokologi ayat. Buktinya aku punya ratusan cocokologi ayat di dalam tabletku, di dalam 3 handphoneku. Kan gitu. Sakit hati oten ketika gue tabok pakai Yohanes 1:13. Kriteria untuk ke-14 singgah dulu di 13. Nah, banyak oten sakit hati di situ, bang. Sama juga ketika mereka memahami bahwa Yesus Kristus bisa membangkitkan orang mati, ternyata itu sebuah kebohongan. Karena di dalam Yohanes 11 pasal 11, ternyata yang dibangkitkan Lazarus itu tidak dalam kondisi mati. Dia tertidur. Tidur. Karena kalau saya menapoknya ada itu bang, bang Agurunda kalau saya. Kalau saya nampaknya ketika mereka berkata Lazarus itu, saya tabok dengan Ibrani 9:27. Ibrani 9:27 itu saya taboknya dengan itu. Jadi saya minta bukti mana itu Lazarus itu kalau memang iya. Kan itu kalau memang ia udah dibangkitkan. Ibrani 9 manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Hanya sekali, berarti kan Lazarus sudah mati, udah dihidupkan, masa mungkin mati lagi? Ya sama Yesus ya. Nggak mungkin lah ya mati lagi kan? Gue tambahan ayat nih, Ibrani. Itu kalau saya naboknya dengan itu, dengan Ibrani 9:27. Buktikan mana itu Lazarus itu. Sampai hafal cu. Iya bang Cuep, karena gini, oten-oten itu kadang-kadang ngeyel bang. Yang paling lucu gini, ketika kita beri ayat, dia bantah ayat itu. Jadi kesannya mereka lebih pintar dari kitabnya. Iya. Parahnya lagi dia nggak tahu. Parahnya lagi dia nggak tahu ayat. Iya. Parahnya lagi bang, kalau sehat dia nggak tahu ayat, tapi ketika kita sodorkan ayatnya bisa menjelaskan. Padahal dia baru dengar dari mulut kita. Iya. Itu yang aneh, itu luar biasa itu yang gue bilang sama Oten. Jadi saya kalau diskusi sama Kristen itu gini bang, aku nggak nganggap itu sampai ke hati. Karena kenapa?
Gue sambil kerja nih, kan ini bang ya, saya sekali lagi nih teman-teman. Nah, ini ruang broadcastnya saya ini bang, ini khusus ruang broadcastnya saya. Nah, di ruang broadcast ini kan lengkap nih, mulai dari sound, perlengkapan OTG apa semua ada. Ini ada beberapa perangkat, dudukan dan segala macam, termasuk perlengkapan. Aku kalau diskusi sama Oten kan nggak pikir bang, aku sambil muter lagu nih. Aku kadang-kadang pakai ini atau pakai itu, yang Bluetooth. Ya kan dengar, gitu gue kasih dalil dibantah. Gue ngakak sebenarnya. Dalam pikiran aku, heran nih Oten, ayat kok dibantah. Apa dia lebih jago dari orang kerja di lembaga Alkitab? Padahal yang di Alkitab kan sekolah tinggi. Orangnya sekolahnya tinggi kan pastinya. Betul. Iya kan? Makanya Bang Gurunda kalau sehat, saya suka memframing aja kadang. Tahu nggak ajaran Yesus itu adalah namanya kejam dan biada. Nggak ada itu ajaran kasih buktikan. Yohanes 9:39 tuh lah. Buka loh kalian tuh. Yohanes 9:39. Itu kan ngeri ajarannya. Ajaran yang paling ngerikan itu saya. Kalau saya katakan ajaran yang paling ngerikan, emang ngerikan itu. Dalam Yohanes 9:39 itu. Sebab kenapa di dunia itu banyak orang yang melihat daripada orang yang buta. Nah, dengan ajaran Yesus, orang yang buta bisa melihat, tapi orang yang melihat bisa menjadi buta. Miliaran orang buta gara-gara ajaran Yesus. Iya, dalam Yohanes 9:39. Betul nggak Gurunda akal sehat? Yuk. Dan dalam Yohanes 9:39 itu bunyinya kan begini. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Bagus tuh. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Bagus. Ujungnya, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ini ngeri ini. Itulah Oten selalu mikirin rok mini aja, rok mini rok kudus aja. Assalamualaikum Gurunda Abu Gozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir dicari-cari. Aku ketombak Pak RT. Dasar bajingan. Oten. Nggak mau dia dapat pengantar masuk surga itu Oten. Jadi apa yang Sini, jadi apa yang dibawakan oleh Gurunda Abu Gozi tadi dikatakan bahwasanya orang yang tidak bisa melihat jadi bisa melihat, yang bisa melihat menjadi buta. Artinya itu bukan buta matanya tapi buta hati dan pikirannya. Itu dia. Izin host. Lanjut. Kamu juga nggak adil. Itu ada Bang Sueb sama Pak Ustadz Bani Azra. Kau kata siapa? Gak lain ngomong. Aku nggak ngerti namanya, jadi mau nyapanya aku bingung. Bang Sueb. Assalamualaikum Gurunda Sueb. Nggak apa-apa. Karena masalahnya itu tulisannya tulisan pagar, saya nggak bisa baca. Nah, gara-gara gitu lu nggak dapat ilmu. Kita udah dapat ilmu loh. Benar. Oh, bukan ilmu. Jangan ngasih tahu. Jangan Bang Soeb. Jangan dikasih tahu, jangan dikasih tahu ilmu yang sultan ini. Biarin. Suruh ngegeser itu tema ke hadang, nggak nyambung. Nanti aku bagi ya rekamannya ya. Apa itu? Temanya digeser gimana? Paulus ketika buka data. Petrus tadi sedang buka data. Paulus, Petrus semuanya buta huruf loh. Dibocor karena biarin ayatnya, jangan kasih ayatnya. Kasih cluenya tapi jangan kasih ayatnya. Kasih cluenya, jangan kasih ayatnya. Aku kan udah tahu kalau Paulus Petrus buta huruf. Di mana ayatnya? Coba. Mana? Itu baru dengar. Kalau ayatnya di mana kan aku senang asumsi, kebanyakan diskusi sama Oten. Oh, dia
Dia nggak tahu kan kalau Israel dijual kan? Nggak tahu. Israel dijual Tuhan nggak tahu. Israel dijual Tuhan nggak tahu dia. Hakim-Hakim 2 nomor 14. Israel dijual sama tuh. Hakim Iya. Hakim 2 nomor punggung 14 dijual itu Israel oleh Tuhan. Ayo. Waduh, ini pelanggaran ini bukan HAM ini ya, pelanggaran Oten-oten ini selain negara oten ini. cabul, Tuhan tukang jual beli. Israel di Saya akhiri video dan diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.